Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Mengawali Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, sahabat, di hari Jumat 21 Mei 2021, kita bergabung bersama Nabila Kansa terlebih dahulu dari Suara Sidoarjo, mengabarkan bahwa antisipasi kasus aktif COVID-19, 191 pekerja migran Indonesia yang tiba kemarin langsung masuk karantina. Selengkapnya silakan Kansa. Ya sahabat, 191 pekerja migran Indonesia dari Singapura mendarat di Bandara Juanda Kamis 20 Mei kemarin. Kloter pertama datang jam setengah 10 pagi dan kedua jam 1 siang. Untuk kedatangan pekerja migran ini, Pemprov Jatim sudah menyiapkan penanganan tersendiri termasuk potensi kasus COVID-19 aktif dari pekerja migran ini. 191 pekerja migran ini langsung dijemput 17 bus dan 7 minibus dan dibawa ke asrama haji. Mereka menjalani tes swab dan masa karantina selama 2 hari. Kalau dinyatakan negatif, setelah karantina mereka dijemput oleh pemerintah daerah asal bekerja dan dibawa pulang. Tetapi kalau positif, langsung masuk perawatan isolasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau di RS Dr. Sutomo. Dari data Satgas COVID-19 Pemprov Jatim sampai 19 Mei kemarin, lebih dari 9.200 pekerja migran Indonesia pulang ke Jatim. 661 diantaranya masih menjalani karantina. Sementara yang sudah dijemput dan dibawa pulang ke daerah asal lebih dari 8.500-an. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kansa. Sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM. Meski operasi ketupat Semeru sudah berakhir, Polres Blitar Kota perpanjang pengamanan masyarakat hingga 24 Mei. Selengkapnya silakan Afik. Pelaksanaan operasi ketupat Semeru 2021 berakhir Senin 17 Mei 2021, namun sampai saat ini Polres Blitar Kota tetap melakukan pengamanan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Demikian disampaikan AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, Kamis 20 Mei 2021. Yudi menjelaskan, pengamanan masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga 24 Mei 2021 nanti. Artinya seperti sebelumnya, Polres Blitar Kota melakukan berbagai kegiatan pengamanan di 3 titik di Kota Blitar, yaitu wilayah Kecamatan Sukorejo, Kapanjen Kidul, dan Sanan Wetan. Petugas melakukan pemberhentian terhadap kendaraan selain Nopol AG untuk pemeriksaan administrasi kendaraan mulai SIM, STNK, serta identitas lainnya. Selain itu, petugas juga melakukan random check pada warga luar Kota Blitar untuk mengikuti tes swab. Jika ditemukan warga yang positif, maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke tempat berkunjung untuk menjalankan isolasi. Jika hasilnya negatif serta memenuhi syarat pemeriksaan, maka warga akan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Meski sampai saat ini Yudi belum dapat merinci berapa total kendaraan luar Kota Blitar yang masuk dalam pemeriksaan, namun langkah ini diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 pasca Lebaran 1442 Hijriah ini. Ada perpanjangan selama 1 minggu ke depan, kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita melakukan pengecekan dokumen perjalanan, kemudian kita cek dokumen kendaraan, SIM dan sebagainya. Khusus untuk kendaraan-kendaraan yang kita lakukan pengecekan itu adalah kendaraan di luar Nopol AG. Yudi menambahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pengendara luar Nopol AG saja. Dalam pengamanan masyarakat ini, petugas juga melakukan penertiban protokol kesehatan masyarakat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Kirana Nisa, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, mengabarkan bahwa pasca larangan mudik Lebaran, penumpang di Terminal Patria Kota Blitar mulai ramai lagi. Silakan, Kirana. Larangan mudik Lebaran sejak 6 Mei lalu resmi berakhir Senin 17 Mei 2021. Kondisi di Terminal Patria Kota Blitar pun berangsur normal, ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang yang berangkat ataupun turun. Ferry Sugiarto, Kepala Terminal Patria Kota Blitar dikonfirmasi Kamis 20 Mei 2021 mengatakan, penumpang mulai terlihat sejak 18 Mei 2021, yang mana jumlah penumpang berangkat mencapai 505 orang dan penumpang datang 540 orang. Jumlah itu meningkat
tanggal 19 Mei 2021, penumpang datang mencapai 716 orang dan penumpang berangkat 564 orang. Sedangkan tanggal 20 Mei 2021, berdasarkan data sementara, jumlah penumpang datang mencapai 208 orang dan penumpang berangkat. Menurut Ferry, rata-rata penumpang masih didominasi dari armada antar kota dalam provinsi AKDP. Boleh berangkat seperti di sini, terus nanti ada penumpangnya pun sebelum berangkat kita periksa manifestnya ya, terus ditandatangani oleh saya manifestnya, jadi diizinkan jalan. Ferry menegaskan meski larangan mudik sudah berakhir, namun pengetatan wilayah pasca Lebaran masih akan dilakukan sampai 24 Mei nanti. Terkait regulasinya kembali seperti sebelum ada larangan mudik, calon penumpang tidak lagi diwajibkan membawa surat tugas atau surat izin perjalanan. Terminal Patria juga kembali mengoptimalkan tes Genos C19 untuk penumpang yang datang dan berangkat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana. Sahabat Jawa Timur, bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar kali ini mengabarkan pengusulan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia COVID-19 menunggu kuota dari provinsi. Silakan Risma. Ya, Risma, silakan. Kita bergabung bersama Risma Erina. Ya, silakan Risma dengan laporan selengkapnya. Ya, Risma. Ya, Atika dan sahabat Jawa Timur, demikian seperti disampaikan oleh Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar Sri Nuryanti yang mengatakan untuk pengajuan santunan selanjutnya menunggu surat dari provinsi karena nantinya akan ada kuota pengusulan sehingga masih menunggu jumlah kuota yang akan didapat di Kabupaten Blitar. Sampai saat ini jumlah dokumen yang siap diusulkan sekitar 40 dan Nuryanti menjelaskan data keluarga korban meninggal dunia COVID-19 didapatkan dari puskesmas dan rumah sakit. Namun jika nanti mendapat kuota lebih akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Mekanismenya sudah dapat data, Dinsos akan menginformasikan kepada keluarga yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan. Nuryanti menambahkan santunan dari provinsi tersebut nilainya 5 juta rupiah. Pihaknya akan terus memantau pencairannya agar jika terdapat kendala bisa segera diselesaikan. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Penyekatan perbatasan di Kabupaten Gresik terus dilakukan. Silakan Kevin. Meski Lebaran sudah selesai, penyekatan di wilayah Kabupaten Gresik terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik sebab masih banyak masyarakat yang nekat mudik pada Lebaran tahun ini. AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik mengatakan perpanjangan penyekatan sudah dilakukan. Penyekatan dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei sampai 24 Mei tahun 2021. Personil gabungan tetap bersiaga di pos pengamanan penyekatan di Kecamatan Duduk Sampeyan dan Kecamatan Panceng dan sejumlah titik posko pengamanan operasi ketupat Semeru yang dilaksanakan oleh tim gabungan. Pemeriksaan kendaraan di checkpoint pos pengamanan penyekatan akan terus dilakukan. Selain bersiaga di pos penyekatan, personil gabungan juga memberi perhatian pada tempat-tempat keramaian seperti objek wisata, mal, tempat ziarah, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi kerumunan pasca Lebaran dan memantau penerapan protokol kesehatan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kevin. Informasi yang disampaikan oleh Kevin Chandra sebagai kabar terakhir yang bisa kami update untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.